Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat pecinta channel cerita malam. Kembali lagi bersama Randy. Gimana kabar para sobat di rumah? Apakah baik-baik saja? Semoga kita doakan selalu baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segalanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Randy dari Cerita Malam akan mengulas tentang misteri rumah terbengkalai yang lokasinya ada di Pemalang, Jawa Tengah, lebih tepatnya di Desa Pucuk. Nah, sebelum saya menceritakan kisah misteri rumah tersebut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video dari Cerita Malam agar channel Cerita Malam semakin berkembang dan selalu memberikan video-video terbaru untuk pecinta channel Cerita Malam dan untuk semua di rumah. Nah, awal mula cerita ini saya dapatkan dari seorang warga. Warga tersebut adalah warga setempat yang rumahnya dekat atau di sekitar lingkungan rumah tersebut. Beliau mengirimkan cerita atau bercerita ke tim Cerita Malam untuk mengulas tentang rumah tersebut. Sejarah rumah tersebut sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Belanda, teman-teman. Rumah tersebut sudah ditinggal sejak tahun 1980 nih, teman-teman, oleh pemiliknya ya. Nah, karena rumah tersebut sudah ditinggal pemiliknya sejak tahun 1980 sampai sekarang ini, rumah tersebut akhirnya terbengkalai, teman-teman. Bangunan sudah ada yang runtuh, sudah ada yang rusak, banyak kepingan-kepingan di dalam rumah tersebut yang berserakan akibat sudah tidak terawat, teman-teman. Singkat cerita, dahulu ada seorang yang mau merawat rumah tersebut, teman-teman. Nah, ada seorang yang bernama Pak Santoso yang mau merawat rumah tersebut. Namun hampir 8 tahun tinggal di rumah tersebut, akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut, teman-teman. Dikarenakan banyak gangguan dari makhluk-makhluk astral, teman-teman. Ini ceritanya menarik sekali, teman-teman, untuk kita simak sama-sama. Nah, warga setempat yang membeberkan cerita tersebut mengatakan Pak Santoso ini hampir 8 tahun merawat rumah tersebut. Namun beliau dan istrinya ini sering diganggu makhluk-makhluk halus. Karena beliau mungkin tidak kuat dengan gangguan-gangguan tersebut, akhirnya beliau memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Akhirnya rumah tersebut terbengkalai lagi dan mulai tidak terawat lagi. Banyak rerumputan liar yang tumbuh di sekitar rumah tersebut, dan juga rumah tersebut seperti sudah tidak layak pakai lah ya, teman-teman. Karena rumah ini rumah zaman dulu, sejarahnya juga banyak di rumah ini. Nah, warga setempat juga menceritakan bahwa rumah ini sering ada penampakan makhluk-makhluk halus, seperti suara atau penampakan seorang makhluk asal, seperti contohnya noni-noni Belanda, teman-teman. Karena rumah ini sejarahnya dulu pernah disinggahi juga oleh orang-orang Belanda, teman-teman. Di sekitar rumah tersebut ini
banyak ladang atau perkebunan warga, teman-teman. Karena lokasinya yang tidak jauh dari pemukiman warga, namun rumah ini di tengah-tengah perkebunan warga, akhirnya membuat suasana atau rumah ini semakin terasa mistis, teman-teman, semakin terasa angker ya, teman-teman. Nah, penuturan seorang warga kepada kami tim cerita malam, pernah sempat melihat sosok-sosok atau suara-suara di dalam rumah tersebut yang sering menampakkan diri pada warga-warga sekitar. Akhirnya banyak warga sekitar tidak berani mendekati rumah tersebut. Nah, pada suatu ketika ada seorang namanya Pak Bada ini, teman-teman. Beliau mengajukan diri untuk berani merawat rumah tersebut. Akhirnya rumah tersebut mulai dirawat oleh beliau nih, teman-teman. Beliau ini dan istrinya bernama Ibu Wati, teman-teman. Mereka mulai merawat atau mulai meninggali tempat tersebut karena beliau rumahnya juga dekat dengan rumah tersebut dan juga ladangnya dekat dengan rumah tersebut. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk meninggali rumah tersebut karena beliau ini orangnya sudah berumur ya, teman-teman, sekitar umur 60 tahun, teman-teman. Beliau ini kesehariannya bertani dan istrinya pun kesehariannya bertani nih, teman-teman. Nah, tim cerita malam akhirnya menemui Pak Bada ini selaku penghuni berikutnya atau selaku penghuni sekarang, teman-teman. Nah, tim cerita malam akhirnya bertemu beliau, melakukan obrolan, teman-teman, bersama beliau. Beliau ini menceritakan bahwa sebelum beliau meninggali rumah tersebut, kondisinya itu sudah berantakan sekali, sudah tidak terawat sekali. Nah, alasan beliau ini meninggali rumah tersebut karena beliau ingin merawat rumah tersebut. Ibaratnya beliau ini kasihan rumahnya tersebut, istilahnya rumah tersebut bagus tapi tidak terawat gitu, teman-teman. Akhirnya beliau merasa kasihan. Nah, di situ beliau dan istri merawat dengan ya ikhlas lah, teman-teman, di situ tanpa pamrih karena beliau juga merawat perkebunan di sekitar rumah itu, teman-teman. Nah, singkat cerita, obrolan dari tim cerita malam menanyakan apa aja yang dilakukan beliau, apa aja yang pernah dialami beliau pada rumah tersebut, atau penampakan-penampakan apa saja yang pernah dilihat beliau di rumah tersebut. Akhirnya beliau langsung membeberkan, katanya yang sering terlihat di rumah tersebut itu sosok Noni Doni Belanda tersebut, teman-teman. Apa yang diceritakan warga, apa yang dituturkan warga setempat itu memang benar adanya, karena sosok-sosok Noni Belanda itu sering atau menunjukkan diri atau sering menampakkan diri kepada warga-warga atau kepada Pak Bada ini yang selaku sekarang menempati rumah tersebut. Banyak juga anak-anak atau ya sosok-sosok anak-anak yang sering menampakkan diri, yang bermain di bawah pohon dan bermain di bawah tangga, karena rumah ini banyak misalnya banyak penampakan di bawah pohon dan di bawah tangga, karena rumah ini lebar, teman-teman, atau panjang rumahnya sekitar 800 meter lah panjangnya, teman-teman. Itu sangat panjang sekali. Karena pas tim cerita malam melakukan penelusuran itu, tim cerita malam itu mereview tempat-tempat yang ditunjukkan Pak Bada, katanya sering ada penampakan muncul di situ.
Contohnya seperti bawah pohon kelengkeng teman-teman. Itu kata Pak Bada itu sering terjadi atau sering menampakkan diri sosok anak-anak bermain di situ. Nah, pas cerita malam menanyakan kepada Pak Bada gimana reaksi Pak Bada di situ teman-teman. Akhirnya Pak Bada berkata atau Pak Bada bilang, kalau saya tinggal di situ saya bikin biasa saja mas, kayak gitu teman-teman. Karena Pak Bada ini ikhlas merawat, tidak mengurusi hal-hal seperti itu teman-teman. Dia hanya ikhlas untuk merawat rumah tersebut dan mengurus ladang-ladang di sekitar rumah tersebut. Namun dengan gangguan-gangguan tersebut Pak Bada itu tidak mengurusi teman-teman. Anggaplah angin lalu gitu teman-teman. Nah, kita juga ditunjukkan tempat di mana noni-noni Belanda tersebut sering menampakkan diri, itu tempatnya di dekat sumur samping rumah itu teman-teman. Itu tempatnya di situ. Dia itu sering menampakkan diri di situ, duduk di situ. Jikalau ada orang lewat atau orang jalan dekat di situ, katanya itu sering menampakkan diri di pinggir kaca atau di dekat sumur tersebut. Nah, Pak Bada ini dan istrinya ini punya anak, tapi anaknya sudah menikah. Beliau di situ bersama istrinya saja merawat rumah tersebut. Namun adanya gangguan-gangguan makhluk-makhluk astral ini beliau tidak mengurusi. Beliau ini cukup percaya diri lah teman-teman. Hanya beliau ini percaya aja, serahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu katanya teman-teman. Nah, tutur cerita warga-warga setempat pun banyak yang bilang nih teman-teman. Banyak yang bilang bahwa sering melihat penampakan di situ seperti genderuwo teman-teman. Ini cukup seram juga ya. Banyak sosok-sosok di situ yang menghuni tempat itu. Ya seperti anak-anak, seperti noni Belanda itu, dan seperti genderuwo ini. Nah, yang jahil lagi ini sosok genderuwo ini teman-teman. Yaitu berposisi tempatnya kata Pak Bada ini selaku penjaga sekarang rumah tersebut. Itu tempatnya di dekat tangga samping pintu teman-teman. Yaitu tempatnya di situ. Dan tutur warga setempat pun juga sering melihat penampakan sosok genderuwo ini di situ. Kadang juga di bawah pohon banyak penampakan seperti pocong atau seperti ya banyak makhluk-makhluk astral lainnya teman-teman. Karena warga setempat pun banyak yang mempunyai ladang di dekat rumah tersebut, akhirnya ya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Namun yang sangat menarik sekali, rumah ini sudah tidak ditempati berpuluh-puluh tahun, namun masih menyimpan banyak misteri atau banyak sejarah. Banyak juga dulu orang-orang berwisata ke situ untuk berfoto-foto di situ karena tempatnya bagus. Karena rumah ini kan rumah zaman dulu, rumah peninggalan Belanda lah istilahnya teman-teman. Banyak juga yang mengatakan bahwa di situ ya juga banyak melihat penampakan atau gimana. Dulu itu rumah itu ya banyak bangunannya teman-teman, seperti kandang, seperti kandang burung, seperti kandang kuda. Di situ akhirnya tergerus oleh waktu teman-teman. Bangunan itu hancur dengan sendirinya karena tidak terawat lagi teman-teman. Nah, tim cerita malam juga sempat menyempatkan untuk masuk ke dalam rumah tersebut teman-teman. Di situ kita ditemani Pak Bada melakukan penelusuran ke dalam, tapi dengan syarat kita harus berwudu dulu ketika masuk. Nah, tim cerita malam pun melakukan syarat tersebut karena dimanapun tempat kita harus menghormati dan
ya sopan lah istilahnya teman-teman kepada penunggu atau makhluk-makhluk yang menunggu di situ ya teman-teman. Akhirnya tim cerita malam masuk ke dalam ditemani Pak Bada. Kita ya sekarang cukup bersih tempatnya teman-teman, sudah terawat karena Pak Bada ini merawat tempat tersebut. Dia ya membersihkan segala kepingan-kepingan bangunan yang runtuh tersebut karena banyak runtuhan sekali di situ teman-teman. Bangunannya banyak yang runtuh. Namun sekarang sudah bersih teman-teman karena Pak Bada ini sudah merawatnya. Nah, kita melakukan penelusuran ke dalam. Di situ di dalamnya ada banyak beberapa kamar teman-teman. Dan juga ada aula. Nah, ini menyeramkan lagi teman-teman. Kata Pak Bada ini, di dalam aula itu penunggunya sosok dari kerajaan Pajajaran teman-teman. Katanya kalau malam Jumat itu sering ada suara-suara kuda seperti kuda perang gitu teman-teman. Di situ banyak bunyi-bunyi seperti itu, namun Pak Bada tidak menghiraukan gitu teman-teman. Nah, singkat cerita, semua tempat sudah kita telusuri dan Pak Bada juga sudah menjelaskan semuanya kepada tim cerita malam tentang misteri rumah tersebut. Akhirnya tim cerita malam menyebutkan rumah ini banyak dihuni oleh sosok-sosok angker. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Tim cerita malam melakukan penelusuran waktu itu. Nah, jangan lewatkan video selanjutnya dan jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Cerita Malam agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Cerita Malam. Saya Randy, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.